bertemu lagi di hari kedua Smart Trend Ramadan SMA Mutiara 2 Bandung. Mudah-mudahan semuanya masih tetap semangat dan masih tetap giat dalam mengerjakan tugas-tugas selama materi berlangsung. Ya. MC-nya sebetulnya Tasya, jadi berdua sama ibu gitu. Yaudah langsung aja ya. Jadi untuk hari ini materi yang akan disampaikan ada 2 materi, tetap 2 materi, setiap harinya itu 2 materi. Yang pertama materi yang akan disampaikan oleh Ibu Amalia. Sudah tahu judulnya belum? Belum. Nanti dikasih tahu ya sama moderator. Jadi nanti seperti biasa kita akan ada pemandu dalam proses pelaksanaan penyampaian materinya, begitu. Langsung saja mungkin kita serahkan ke moderator ya. Disimak, diperhatikan dan dirangkum, jangan sampai kalian merangkum apa yang kalian lihat, tapi apa yang kalian simak, gitu ya. Silahkan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk materi pertama yaitu tentang ketentuan dan tata cara sholat Ibu Lia Amalia SAG. Materi yang pertama yaitu ada membaca Al-Quran dan berdoa yang akan disampaikan oleh Bu Lia Amalia SAG. Mohon perhatiannya kepada teman-teman semuanya untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan. Kepada Bu Lia Amalia SAG dipersilahkan. Ya, mohon perhatiannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang serentak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru panitia pesantren Ramadan atau Smart Trend Ramadan SMA Mutiara 2 Bandung tahun 1443 Hijriah, anak-anakku sekalian, para peserta Smart Trend Ramadan SMA Mutiara 2 Bandung yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat Sang Maha Pencipta dan Sang Maha Kuasa, yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari pesantren Ramadan ini kita dapat berkumpul kembali, berjumpa secara tatap muka, insyaallah di tempat yang penuh berkah, yaitu Masjid Al-Jauhar, masjid tercinta kita, dan semuanya insyaallah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Masih semangat ya? Insyaallah. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammadin, sang pembawa kebenaran dan sang pendobrak kebatilan, yaitu Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan tabi'ut tabi'in, dan kita semua yang senantiasa meneladani akhlakul karimah. Akhlakul karimahnya
dan senantiasa setia pada ajarannya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk kepada golongan umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah insya Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara Ibu Astri Nurdianti SPD dan kepada moderator Saudari Misela, dan Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua para peserta pesantren Ramadan yang soleh dan solehah. Alhamdulillah senang sekali bisa berada di tengah-tengah kalian dalam rangka melaksanakan pesantren Ramadan yang merupakan program dari Disdikprov. Jadi semuanya melaksanakan, bukan hanya kita. Jadi ini bukan mengada-ngada, tetapi memang ini harus dilaksanakan, dan insya Allah kegiatan ini merupakan kegiatan yang positif. Baik ananda sekalian, anak-anakku yang soleh dan solehah, mohon perhatiannya tidak mengobrol. Untuk yang putra dan putri, tidak lupa dan tidak bosan, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian semua, tetap jaga protokol kesehatan, tetap semangat. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan amal ibadah kita berupa amal soleh. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan puasa ini dengan lebih baik dari tahun-tahun belakang, yaitu kita mengisi hari-hari kita dengan perbuatan yang baik, diantaranya tadarus. Tadi sudah kita melaksanakan, alhamdulillah semuanya semangat. Kemudian zikir, berdoa, jangan lupa sertai dengan ikhtiar yang baik, jangan cepat putus asa. Kemudian infak dan sedekah itu merupakan bagian dari amal soleh, rangkaian ibadah yang harus kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Sudah semuanya dilaksanakan? Salat fardunya penuh, alhamdulillah. Salat sunatnya dilaksanakan, alhamdulillah. Salat tarawihnya sudah ada yang bolong? Insya Allah full ya. Salat tarawih witir jangan sampai ditinggalkan ya. Jadi itulah merupakan rangkaian-rangkaian ibadah yang harus kita laksanakan selama kita menjalani bulan suci Ramadan. Tetapi amal soleh yang lainnya tidak boleh berhenti sampai di bulan ini. Kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya, dan insya Allah menjadi lebih baik dan menjadi lebih intens ketimbang tahun-tahun ke belakang. Insya Allah. Infak, sedekah, zakat, kemudian salat fardu, salat sunatnya ditingkatkan lagi. Ya. Baik ananda sekalian, pada kesempatan kali ini, maaf ya, ada ananda, ada anak-anakku, enaknya anak-anakku saja ya. Anak-anakku yang solehah, bangga sekali Ibu berada di hadapan kalian semua. Sesungguhnya Ibu teh luapan rasa rindu ini. Ingin, kan kemarin sudah daring, belum tatap muka lagi, jadi rindu bertemu kalian. Alhamdulillah sekarang dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat dan semangat ya. Tetap semangat ya. Masih semangat? Meskipun siang-siang semuanya puasa? Alhamdulillah, insya Allah sampai akhir ya. Ya, pada kesempatan kali ini Ibu diberikan kesempatan oleh pembawa acara dan moderator untuk menyampaikan materi. Kita berbincang bersama, ngobrol bersama, yaitu mengenai, ada kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Kira-kira apa tadi yang sudah disebutkan oleh moderator? Ada yang ingat? Good, adab membaca Al-Quran dan berdoa. Sudahkah membaca Al-Quran? Sudah. Sudahkah berdoa? Alhamdulillah. Sering? Pernah? Atau kadang-kadang? Insya Allah setiap saat, setiap waktu. Bukan lagu, setiap saat, bukan seperti itu. Setiap waktu, bukan begitu ya. Tapi ini anjuran dari Allah bahwa zikir dan doa itu termasuk kepada membaca Al-Quran harus dilakukan setiap hari, setiap saat, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Kita harus senantiasa melantunkan ayat suci Al-Quran, zikir dan berdoa. Iya, judulnya tadi yang materi yang tadi disampaikan yaitu adab membaca Al-Quran dan berdoa. Mengapa kita akan membahas adab membaca Al-Quran dan doa? Karena setiap aktivitas
Setiap kegiatan itu pasti ada adabnya. Ada yang tahu adab itu apa? Akhlak. Yang lain, akhlak katanya. Kalau adab itu akhlak katanya. Sering kan juga diucapkan oleh kalian, itu sering mendengar tuh. Yang lagi viral sekarang, kamu mah gak punya adab. Apa itu sebetulnya adab itu apa? Bella Raina. Tata krama, luar biasa, bagus, 100% diakhlaki. Tadi akhlak, bagus, sudah tepat diakhlaka. Diakhlaka, ya, 100. Ada lagi yang mau 100 dari ibu hari ini? Siapa lagi yang tahu adab itu apa? Akhlak yang baik. Tadi ada akhlak, cuman tambahan baik. Apa lagi? Kalau akhlak itu sudah tentu baik. Perilaku. Coba kita selaraskan. Ibu akan uraikan untuk kalian. Adab adalah norma atau aturan yang berupa sopan santun yang berdasarkan ajaran agama Islam. Iya. Kenapa kok adab dikaitkan dengan ajaran agama Islam atau agama lain tidak ada? Ada, tetapi mungkin istilahnya berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesianya kan tata krama, tadi yang seperti yang sudah disebutkan oleh Riana. Adab itu tadi apa? Norma atau aturan yang berupa sopan santun yang berdasarkan pada ajaran agama Islam. Nah, segala sesuatu atau setiap aktivitas, setiap kegiatan terlebih ada kaitannya dengan ibadah, kita harus memakai adab. Bukan hanya saja ibadah, sebetulnya adab itu banyak macamnya. Adab yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana adab kita terhadap orang tua, bagaimana adab kita terhadap guru, bagaimana adab kita terhadap sesama, bagaimana adab kita terhadap saudara yang kecil, saudara yang besar, dan adab kita ketika kita beribadah. Tentunya adab kepada siapa kalau beribadah? Vertikal, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum itu Allah. Kemudian hubungan secara horizontal, yaitu kepada siapa? Sesama, yaitu adab kepada manusia. Yang tadi sudah disebutkan kepada orang tua, kepada guru, kepada adik kakak, sesama dan lain sebagainya, itu merupakan hablum minan nas. Hablum minallah itu kita secara vertikal, hablum minan nas secara horizontal. Lalu apa sekarang yang akan kita bahas yang ada kaitannya dengan adab? Tadi sudah disebutkan, bahkan sudah berapa kali ya, adab membaca Al-Quran dan berdoa. Mengapa membaca Al-Quran saja perlu ada adabnya? Perlu, karena di dalamnya ada aturan-aturan, ada rule yang harus kita ikuti agar mendatangkan pahala, bukan mendatangkan petaka. Karena jika kita membaca asal-asalan, tanpa ada adab, tanpa ada sopan santun dan aturan, maka hancurlah dunia. Dunia apa? Dunia ilmu. Dan kita tidak akan mendapatkan pahala. Jadi sia-sia apa yang kita lakukan, betul? Betul. Coba kalian misalkan tidak wudhu, kemudian kalian memakai baju yang minim, tidak menutup aurat, kemudian kalian teriak-teriak membacakan Al-Quran, ada nilainya tidak? Tidak ada, karena tidak ada adab di sana. Ya. Baik, jadi jika ingin apa yang kita lakukan terlebih di bulan suci Ramadan ini bernilai ibadah, maka pertama kali kita harus meniatkan karena Allah. Itu yang harus kita simpan yang paling pertama. Ini belum ya, belum ke adab. Ini baru ke niat. Karena ibu akan membahas dan mengingatkan kepada kalian. Ingat, belum ke adab ya, belum ke adab. Ibu ingin mengingatkan kepada kalian, setiap perbuatan itu akan bernilai ibadah dan amal soleh jika diniatkan hanya karena Allah, lillahi ta'ala. Jadi seperti kita sudah diingatkan oleh hadis Nabi, siapa yang tahu? Siapa yang tahu hadis Nabi yang mengatakan bahwa setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya? Innamal a'malu binniyat. Alhamdulillah, luar biasa santri putra, luar biasa cerdas. Tapi Putri juga bisa kan ya sebetulnya ya? Putri juga bisa ya? Coba diulangi lagi. Niat kita itu
perbuatan kita itu tergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat. Alhamdulillah luar biasa hari ini semuanya cerdas dan semangat. Hebat semuanya ya, keren. Siswa-siswi SMA Mutiara keren. Lagi-lagi siswa-siswi SMA Mutiara keren, cerdas dan berakhlakul karimah. Jadi jika kita akan membahas membaca Al-Quran terlebih dahulu ya. Jika kita meniatkan membaca Al-Quran karena Allah, maka insya Allah akan membuahkan hasil pahala, akan menuai pahala. Jika kalian hanya membaca, hanya ingin dilihat oleh orang lain, hanya ingin pencitraan saja, itu niatnya sudah melenceng, berarti sia-sia tidak? Sia-sia, tidak akan mendapatkan pahala. Insya Allah kita niatkan billahi ta'ala, yaitu niat karena Allah, insya Allah akan mendatangkan pahala. Semuanya insya Allah di sini semuanya ikhlas ya, karena Allah, insya Allah. Ikhlas itu tidak datang tiba-tiba, tetapi harus dibiasakan. Dan ibadah pun tidak bisa hidung sorangan, tetapi harus dibiasakan. Mengapa di sekolah kita ada pembiasaan berdoa, ada pembiasaan tadarus, kemudian ada pembiasaan Asmaul Husna dan lain sebagainya? Itu semua agar kita menjadi terbiasa. Lama-lama kita akan bisa spontan, tidak perlu disuruh-suruh lagi. Ya, niatkan semuanya meskipun awal-awalnya sulit, niatkan semuanya karena Allah, maka insya Allah tadi akan mendapatkan pahala. Baru kita akan memasuki kepada adab. Lalu adab membaca Al-Quran apa sih? Adab membaca Al-Quran itu banyak, tetapi Ibu rangkumkan kepada kalian hanya 5 saja yang akan Ibu bahas di dalam sini. Tapi kita bahas dulu yang akan kita baca apa? Al-Quran. Tahu nggak Al-Quran itu apa? Kitab suci agama Islam yang diturunkan oleh Allah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad melalui betul-betul malaikat Jibril. Oke, sudah betul, semuanya luar biasa. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada siapa? Kepada umat manusia. Tidak khusus kepada orang Islam tetapi rahmatan lil alamin, untuk semua manusia sebetulnya. Tetapi Allah memberikan kebebasan kepada manusia itu sendiri. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman silahkan beriman, barang siapa yang ingin kufur atau ingkar silahkan kufur, karena konsekuensinya akan ditanggung sendiri. Jadi Allah mempersilahkan kepada kita mau apa yang kita ambil, tetapi Allah sudah memberikan fasilitas kepada kita berupa akal pikiran, sehingga kita bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Oke, kita lanjutkan. Al-Quran itu sendiri berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk lurus, dan memberikan bimbingan kepada kita sebagai umatnya, kepada manusia dalam yang lurus ya, kepada manusia. Untuk apa kira-kira? Untuk apa ya? Pedoman? Ya, pedoman. Tadi untuk apa dijadikan pedoman hidup kita teh? Supaya apa? Supaya jawabannya tidak lain, agar kita selamat dunia dan akhirat. Tujuannya hanya itu, agar kita bahagia di dunia dan akhirat, dan dimasukkan kepada golongan umat yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba tahapan-tahapan yang akan kita terima nih, paket Ramadan. Di selama bulan suci Ramadan, jika kita melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan dengan niat lillahi ta'ala, apa saja di 10 hari terakhir apa yang akan kita dapatkan? Itu kan paket Ramadan, bukan parcel. Apa pertama? Sok atuh, pertama teh apa? Ampunan Allah. Kemudian barokah. Kemudian rahmat. Mulai dari sekarang, mulai saat ini, tidak ada kata terlambat. Mulai membiasakan membaca Al-Quran. Karena
harus kalian ingat dan harus kita ingat. Ini reminder buat kita semua ya, bahwa kelak di akhirat satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur hanyalah Al-Quran. Meskipun sholat yang pertama kali ditanya di dalam alam kubur, tetapi yang paling pertama yang akan menyelamatkan kita, meringankan siksa kubur kita adalah Al-Quran. Kita lanjutkan. Jadi adabnya itu apa, Bu? Adabnya ada 5. Yang pertama, sebelum membaca Al-Quran kita harus berwudu. Kenapa harus berwudu? Karena Al-Quran itu suci. Di dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, la yamassuhu illal mutahharun. Di situ sudah ada jelas peringatan. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Orang yang berjunub, orang yang sedang punya hadas besar, punya kecil, hadas besar dan kecil, tidak boleh menyentuh Al-Quran sehingga suci. Paham ya? Mengapa? Karena Al-Quran itu suci dan kita pun harus dalam keadaan suci ketika membuka dan membacanya. Ya. Lanjut yang kedua, yaitu membacanya dengan pelan, tartil, tidak tergesa-gesa. Mengapa? Agar kita memahami isi kandungan atau makna dari yang kita lantunkan, dari ayat yang kita baca. Paham ya? Dan sabda Rasulullah di dalam hadisnya, barang siapa yang membaca Al-Quran atau menyelesaikan Al-Quran dalam waktu 3 hari pasti tidak memahami artinya. Kurang dari 3 hari pasti tidak. Ada nggak? Pernah nggak tamat Al-Quran 3 hari? Ajaib, luar biasa ya. Tapi itu di dalam hadis Nabi katanya yang kurang dari 3 hari atau bahkan 3 hari itu pasti tidak memahami artinya. Ya, itu pasti tidak memahami artinya. Orang buru-buru, seperti itu, tidak ada adabnya. Ya, seperti itu. Karena kita ada adabnya. Dan ini hadis riwayat Ahmad dan para penyusun kitab-kitab sunnah. Rasulullah juga memerintahkan Abdul ibnu Umar untuk menghatamkan Al-Quran itu 1 kali dalam 7 hari. 7 hari itu berapa? 1 minggu. Sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Utsman bin Affan dan Zaid bin Sabit. Itu biasanya menamatkan Al-Qurannya setiap 7 hari sekali. Mampukah? Siapa? Kita mempraktekannya atau mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah ada yang pernah menamatkan 7 hari? Sekali dalam 7 hari? Sudah ada yang pernah? Rekornya di SMA Mutiara 2 2 minggu. Alhamdulillah 2 minggu sudah luar biasa. Nanti insya Allah ditingkatkan 1 minggu ya. Tapi kalau mau jujur, ibu pun belum pernah. Tapi kita berusaha, mudah-mudahan bisa. Awalnya dipaksa, lama-lama akan menjadi bisa dan terbiasa insya Allah. Ya, membaca Al-Quran itu tidak perlu keras-keras, apalagi jika posisinya kita sedang ada di masjid itu kan umum ya. Banyak orang yang beribadah, akan mengganggu orang yang sholat, orang yang berdoa, mungkin ada orang yang sedang mengaji juga. Nah, itu tidak disyariatkan. Bahkan kalau misalkan sepi, teriak-teriak sendiri, nanti orang pada datang 1 RW ke sini. Tidak apa-apa, keras, tetapi intinya tidak boleh mengganggu orang lain. Tetapi diutamakan suaranya perlahan dan tartil. Yang paling utama adalah tartil. Kita lanjutkan ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, ingatlah bahwasannya setiap dari kalian bermunajat kepada Rabb-Nya. Maka janganlah salah satu dari kamu mengganggu yang lain, dan salah satu dari kamu tidak boleh bersuara lebih keras daripada yang lain pada saat membaca Al-Quran. Ini hadisnya sahih loh. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, Baihaqi dan Hakim. Paham ya? Membaca Al-Quran yang terpenting adalah tartil. Kemudian tadi sudah 2 ya? Kan kata ibu 5, sudah 2. Sekarang yang keberapa? Yang ketiga. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah adab membaca Al-Quran harus khusyuk. Khusyuk itu apa? Nah, jika kita membacanya dengan khusyuk, kita menghayati, meresapi apa yang kita baca, insya Allah. Aduh, sebentar ya, gangguan teknis. Dan kita menghayati maknanya, insya Allah dengan sendirinya akan meneteskan air mata. Karena kita menghayati dengan sepenuh hati dan jiwa. Khusyuk itu harus diusahakan, karena tidak akan datang dengan sendirinya, karena ada kaitannya dengan konsentrasi, betul? Iya. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 109.
yang berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Mau tahu artinya? Ya, ada kaitannya dengan khusyuk. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagian dari sifat-sifat hambanya yang saleh, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Bisa? Insya Allah. Itu butuh proses. Lagi-lagi kita kembali kepada pembiasaan, membiasakan diri menjadi khusyuk. Insya Allah suatu saat bisa. Biasakan akan bisa, dan nanti akan terbiasa. Awalnya dipaksa, tetapi nanti lama-lama menjadi bisa. Namun demikian, meskipun Allah menganjurkan, Nabi Muhammad menganjurkan dalam membaca Al-Quran itu harus khusyuk sampai menitikkan air mata, tetapi tidak disyariatkan juga berpura-pura menangis pencitraan. Betul? Allah tidak butuh itu. Buat apa? Kata Allah, kalau hanya pura-pura dan pencitraan, ya? Tidak perlu seperti itu. Nanti nanya, ya kita memohon pertolongan itu hanya kepada Zat penguasa alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku hamba yang beriman tentu dianjurkan untuk senantiasa berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Allah, meskipun terkadang doa yang kita mintakan tidak selaras dengan apa yang kita inginkan. Betul nggak? Betul. Itu kejadian. Pernah tidak kejadian seperti itu? Kita berdoa ini tapi Allah berikan lain. Pernah ya seperti itu? Tenang, di sini ada jawabannya. Tunggu sesaat lagi. Nah, jika kita berdoa terkadang memang tidak selaras dengan yang kita inginkan, tetapi yakinlah bahwa Allah itu selalu mengabulkan doa sesuai dengan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Beda tidak antara yang kita butuhkan dan yang kita inginkan. Yang kita butuhkan memang mendesak, dan itu yang harus kita saat ini miliki. Tetapi kalau keinginan berupa angan-angan, bisa kemewahan, bisa hal-hal yang mustahil, bisa hal-hal yang di luar akal. Betul nggak? Contoh, kita masih sekolah, tapi keinginan hoyong gadung helikopter ke sekolah yang namanya helikopter. Mungkin tidak, jangan macam-macam, jangan berlebihan, karena Allah la yuhibbul mu'tadin, tidak suka orang yang berlebihan. Itu ya. Terkadang apa yang kita sukai, apa yang kita cintai, apa yang kita inginkan belum tentu baik di hadapan Allah. Tetapi apa yang kita benci belum tentu buruk juga di hadapan Allah. Yakinlah bahwa apapun yang Allah berikan untuk kita, itulah solusi yang terbaik untuk kehidupan kita. Paham ya sampai di situ? Oke. Kita lanjut ke adab. Sudah penasaran? Adabnya apa saja dalam berdoa biar kita dikabulkan doanya. Terlebih kita kondisinya sekarang sedang carut-marut ya, pemerintahan, mohon maaf, kemudian ekonomi. Yang terpenting kita mah ekonomi lah ya, mintanya stabil ya Allah, mudah-mudahan distabilkan lagi ekonominya, biar kita orang tua, siswa-siswi SMA Mutiara 2 Bandung dimudahkan rezekinya, sehat semuanya, dilancarkan segala urusannya, supaya semuanya bisa merasakan nikmatnya belajar dengan tenang, bisa membeli keperluan untuk mengantarkan kepada kesuksesan seperti buku dan lain sebagainya itu dengan mudah, agar kalian mempunyai bekal ilmu dengan sempurna, dengan ditunjang oleh fasilitas-fasilitas seperti alat-alat yang ada kaitan dengan sekolah dan lain sebagainya ya. Kebutuhan kalian juga terpenuhi. Bukan keinginan ya. Keinginan itu seperti mau beli helikopter tadi. Tidak, itu mustahil. Jangan dulu ya. Kalau sudah jadi big boss boleh. Dia pribadi pun boleh. Lalu apa sih dalil diperintahkannya berdoa? Ada tidak? Pasti ada. Ada yang tahu? Allah tuangkan di dalam firman-Nya yang berbunyi, simak semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surat apa? Halo. Surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 186. Sudah sudah diajarkan belum? Sudah ya, kelas 12 sudah, kelas 11 sudah. Tapi daring ya, kalau daring itu nggak nyimak biasanya. Makanya lewat, betul?
Ya, makanya simak di sini. Yang artinya seperti ini. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad, katakanlah tentang aku, kata Allah, katakanlah bahwa aku itu dekat. Dan aku akan mengabulkan setiap permintaan hambaku yang memohon dan berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi syaratnya dikabulkan doa, kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Coba kalau misalkan kita berdoa sampai ke jungkir balik, tetapi kita masih maksiat, tetapi kita masih meninggalkan sholat dan sebagainya, dikabulkan? Ya, karena tidak ada adabnya. Kemudian beriman kepadaku, intinya begitu. Kalian tidak percaya akan adanya Allah, tetapi kalian minta sama Allah, dikabulkan enggak? Tidak akan, karena itu merupakan syarat dikabulkannya berdoa pun itu. Ya. Kita lanjutkan. Adab berdoa agar kita dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu rangkumkan untuk kalian 4 sebetulnya banyak. Yang pertama adalah dengan menghadirkan hati. Ketika kita berdoa, kita menghadirkan hati dan seluruh jiwa raga kita, sukmanya dihadirkan. Ibu suka bertanya, suka menyampaikan kepada kalian, ini mah bercanda ya Ibu, di dalam kelas, jangan sampai kalian hadir di sekolah niatnya mau belajar tetapi sukmanya masih nonton Doraemon, masih nonton SpongeBob di rumah. Nah seperti itu, mau masuk tidak, pelajarannya tidak akan. Sekarang juga ketika berdoa, nanti kan ada kaitannya, nanti lama-lama bisa khusyuk, tetapi perjalanannya harus seperti apa dulu? Hadirkan hati dan jiwa raga, itu ya, yaitu dengan ihsan. Apa itu ihsan? Merasakan kehadiran Allah. Jika tidak merasakan seperti itu, maka yakinilah bahwa Allah senantiasa melihat, mengawasi, dan mendengarkan setiap yang kita lakukan. Mendengarkan apa yang kita lantunkan, mendengarkan apa yang kita mohonkan, dan apa yang kita doakan di dalam doa-doa kita. Itu namanya ihsan. Tahu nggak ihsan tadi? Merasakan kehadiran Allah. Jika tidak merasakan hal tersebut, maka yakinlah bahwa Allah itu senantiasa melihat, mengawasi, dan mendengarkan apa yang kita keluhkan, apa yang kita mintakan kepada Allah. Ya. Karena Allah itu kan lebih dekat dari urat nadi dengan kita, seperti tadi surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 186. Good job. Tayyib, ahsantum. Ya. Kemudian yang kedua, apa adab berdoa itu? Yaitu dengan rasa takut dan penuh harap. Dengan rasa takut dan penuh harap. Takut akan siksanya Allah. Penuh harap itu roja. Kita optimis bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Jangan pernah sekalipun ada keraguan, meskipun itu setitik di dalam hati kita terhadap Allah, terhadap kekuasaan Allah. Karena Allah itu maha kuasa, maha segala-galanya. Apapun yang kita minta, Allah maha kaya, insya Allah Allah akan berikan. Tetapi ada syaratnya, yaitu harus seperti ini. Tadi syaratnya di dalam surat Al-Baqarah, harus melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan beriman kepadanya, itu kuncinya. Kemudian ada syaratnya lagi, yaitu adab. Adabnya itu yang pertama menghadirkan hati, jiwa dan raga, kemudian penuh harap dan takut. Kita pasrahkan kepada Allah, kita selalu berhusnudzon kepada Allah. Yang terpenting adalah berdoa, ikhtiar, dan tawakal. Pasrahkan kepada Allah, kewajiban kita hanya berdoa dan ikhtiar. Selebihnya untuk hasil, kita serahkan kepada Allah. Dan yakini apapun yang Allah berikan itu merupakan solusi terbaik untuk kehidupan kita. Bukan Allah tidak butuh. Yang butuh kita. Lagi-lagi kita yang butuh, lagi-lagi kita yang miskin, lagi-lagi kita yang senantiasa bergantung kepada Allah. Ya, jadi tidak ada yang hebat di antara kita itu. Hebatnya di kalangan manusia, maksudnya kalian hebat itu hebat dalam ibadahnya, hebat dalam akhlaknya itu. Tetapi untuk kekuatan bukan hebat. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Kita harus optimis, harus husnudzon kepada Allah bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kembali lagi, setiap apa yang Allah berikan kepada kita, yakini bahwa itu adalah yang terbaik. Contoh misalkan ada yang berangan-angan ingin menikahi Lucinta Luna, tapi Allah tidak menghendaki itu. Kamu mah bukan bagiannya, kamu nanti nikahnya sama kelas 10, karena misalkan Iqbal, tiba-tiba jodohnya sama kelas 10, mau diobrolkan bisa jadi viral gitu. Itu sudah ketentuan
dari Allah. Makanya jangan bercita-cita di luar akal. Karena kita kenal juga melihatnya seperti itu. Jadi harus real gitu. Kita mendoakan itu harus real apa yang kita rasakan saat ini. Ya, bolehlah berangan-angan ingin memiliki satu sama lain satu sekolah, tidak jadi masalah. Insya Allah. Jangan berlebihan karena Allah tidak suka yang berlebihan. Ingin menikahi anaknya Raja Salman, kamu mungkin ya mau kesalahan dikanda ke Sunda ke orang gitu. Jadi berdoa yang real saja, yang masuk akal. Lanjutkan. Sudah paham ya? Untuk yang dua tadi pertama apa? Menghadirkan hati, kemudian penuh harap dan takut. Ya, kemudian yang ketiga dengan suara yang lembut. Lagi-lagi Allah itu maha dekat. Allah itu dekat dengan sekali dengan kita seperti yang sudah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Lebih dekat bahkan dengan daripada urat nadi. Makanya berdoa tidak perlu teriak-teriak seperti demo. Tidak perlu dengan memaksa, tidak perlu bersumpah serapah dan lain sebagainya, karena Allah maha tahu, karena Allah maha mendengar dan maha melihat. Maka harus dilakukan dengan adab, yaitu dengan santun, dengan mendesah, meratap, dan mengibah. Orang yang dalam keadaan seperti itu sudah pasti menunjukkan bentuk suaranya yang akan keluar itu dari hatinya, dan dalam mengucapkannya itu pasti dengan suara yang lembut dan melirik. Kalau berdoa kan bukan orasi ya, bukan demo. Itu permohonan kepada Allah. Coba kalau misalkan kita seperti preman, kita minta ke orang tua, "Bu, minta uang." Dikasih uang, kemudian digetok. Iya. Makanya kita kalau minta uang itu kan kalau ada maunya harus berbaik-baik. "Bu, minta uang. Ini yang kurang nilainya." "Bu, nilai saya jelek." Misalkan, dikasih uang nilai, mual. Harus dengan sopan santun. "Bu, mohon maaf, saya mau perbaiki nilai, mau minta remedial." Kan itu dengan adab. Disambut mual sama gurunya, disambut dengan baik. Bahkan mungkin dikasih poin plus. Yang tadinya kata ibu dia, dia mau dikasih 75. Tapi dengan ningali santunnya, wah ini harus dikasih plus karena santunnya itu jadi 90. Coba. Bisa tidak? Mungkin tidak? Mungkin. Kepada Allah pun seperti itu. Tidak boleh dengan keras-keras, tidak boleh menghakimi, tidak boleh seperti memaksa. Tetapi kita harus melakukannya dengan suara yang lembut. Kata Allah di dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Quran surat Al-A'raf ayat 55. Paham ya sampai di situ? Kita lanjutkan yang keempat dan terakhir. Ketika berdoa diawali dengan istighfar. Apa itu istighfar? Memohon ampun. Ini akhlak. Ahsanta, Zen. Memohon ampun. Jika ingin dikabulkan doanya oleh Allah, maka kita harus mengakui kelemahan kita, kekurangan kita, dan harus mengakui memohon ampun atas segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Banyak kok contoh-contoh doanya, diantaranya yang sudah dicontohkan di dalam Al-Quran, yang di situ mengakui kelemahan kita dan memohon ampun kepada Allah, seperti doa Nabi Adam, kemudian Nabi Ayub, Nabi Yunus. Ya, yang di dalam perut itu apa? Nabi siapa? Yunus. Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku ini termasuk kepada orang yang zalim. Mengakui kelemahan dan kesalahan kita. Kemudian barulah kita kemudian memuji, bertasbih kepada Allah, kemudian mintakan apa yang kita hajatkan. Insya Allah Allah akan mengabulkan doa dan hajat kita. Demikian pembahasan materi tausiah hari ini, yaitu adab membaca Al-Quran dan berdoa. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa membawa faedah dan bermanfaat, khususnya untuk Ibu sebagai penyampai dan untuk kalian umumnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi tausiah ini, karena sesungguhnya al-insanu mahallul khata wa nisyan, sesungguhnya Allah itu tempatnya salah dan lupa. Jadi mohon dimaafkan atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kembalikan.
Alhamdulillah, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Ibu Lia Amalia SAG. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Di sini ada yang ingin bertanya? Boleh, silahkan. Ditulis ya panitia, yang lain dibantu. Ya. Apa tuh? Boleh. Khusus itu kan saya ada kan takut kepada Allah kan. Khusyuk mah konsentrasi ya, lebih ke konsentrasi, lebih ke fokus terhadap apa yang sedang kita lakukan. Kalau misalkan jadi khidmat gitu ya, kalau di dalam bahasa Indonesia ya, bandar itu kan khusyuk, berarti kita konsentrasi sungguh-sungguh dengan sepenuh hati, dengan seluruh jiwa raga, itu namanya khusyuk. Makanya ibu tadi katakan bahwa khusyuk itu tidak serta-merta bisa datang dengan sendirinya, itu perlu pembiasaan seperti ikhlas. Ikhlas itu kan butuh proses, itu pun tidak bisa ada ukurannya. Satu